Halo, selamat siang kawan-kawan semuanya. Kali ini bersama Armando, kita sama-sama akan belajar bagaimana caranya mengisi formulir pendaftaran beasiswa Australia Awards atau AAS untuk tahun keberangkatan 2021. Baik kawan-kawan, kita mulai saja. Pertama kita langsung menuju ke website Australia Awards. Kita tekan di Google untuk mempermudah. Baik, kita lalu klik Long Term Awards untuk beasiswa S2 dan S3. Lalu kita langsung klik How to Apply. Nah, yang perlu teman-teman ingat, untuk melamar beasiswa AS ini ada dua tahapan. Yang pertama kita melamar dulu maksud saya mengisi formulir dulu di website OSIS. Kemudian kita mengisi informasi tambahan. Jadi ada dua tahapan. Oke, sekarang kita langsung menuju ke website OSIS. Nah, ini website OSIS. Kita langsung tekan logon atau register. Buat teman-teman yang sudah sudah pernah mendaftar AS, bisa langsung mengisi di sebelah sini. Untuk teman-teman yang baru, dan ini menjadi fokus video kita mengisi di register new account. Oke, langsung kita isi email. Langsung aja masukin email kawan-kawan sekalian. Oke, ini ada nama keluarga. Bisa jika nama kawan-kawan misalnya Muhammad Ali, mungkin nama keluarganya itu Ali. Lalu nama pemberiannya itu Muhammad given names. Oke, ini coba kita langsung isi. Ini tanggal lahir. Ya. Oke, ini karena kita latihan, jadi kita isi saja nomor yang untuk belajar seperti itu ya, simulasi. Kita simpan. Oke, kemudian setelah kita simpan, emailnya sudah masuk ke email yang kita daftarkan. Kita langsung saja login ke email masing-masing. Ini emailnya sudah masuk dan dari DFAT. Oke, jadi kalau kita pertama kali register, mereka akan memberikan password sementara. Oke, jadi kita copy aja password sementaranya. Dan lalu kita logon lagi dengan menggunakan email yang sudah kita daftarkan tadi. Oke. Nah, di sini langsung kita ganti dengan password yang lebih baik. Lalu kita tekan save. Nah, kita sudah sampai di halaman OSIS-nya. Dan di sini juga bisa ada dituliskan lagi bahwa deadline-nya itu sebenarnya awalnya 30 April lalu diperpanjang menjadi 30 Juni 2020. Nah, kita langsung saja ke halaman applications. Nah, ini kawan-kawan langsung mengklik create new application. Oke, di sini ada skemanya. Oke, kita memilih yang kedua yaitu Australia Awards Scholarship. Tekan next. Nah, di sini ada intake-nya yaitu tanggal keberangkatan 2021. Next lagi. Oke, kita langsung isi pertama kolom personal details. Nah, title ini langsung isi sesuai dengan gelar teman-teman. Kemudian isi nama di dua kolom ini. Lalu kita mengisi tempat tanggal lahir, tanggalnya, tempatnya, gender sesuai dengan gender masing-masing. Lalu isi ethnic group, bisa diisi bisa tidak.
ini negara, dan ini pertanyaan apakah kita memiliki kewarganegaraan ganda. Indonesia belum memberikan peluang itu. Dan ini negara mana tempat kita tinggal sekarang. Oke. Lalu pertanyaan ini, apakah kalian punya rencana untuk melamar sebagai permanent resident atau warga negara di Australia atau Selandia Baru? Nah, kemudian ini ada nomor KTP. Ini saya isi nomor simulasi untuk kita belajar, termasuk nomor paspor dan tanggal berlaku. Oke, kalau sudah selesai, langsung kita tekan next. Oke, selanjutnya itu ada kontak detail yang mana AS menanyakan alamat kita, nomor telepon, mailbox kita jika berbeda dengan alamat rumah tinggal. Lalu kemudian ada detail istri, maksud saya pasangan, apakah itu suami atau istri. Nah, dan kemudian salah satu pertanyaan terpentingnya, apakah pasangan kita tersebut akan menemani kita ke Australia. Lalu kita bisa pilih sesuai dengan kondisi. Nah, kemudian juga ada pertanyaan tentang anak, kontak emergency, beasiswa lain, dan ini juga mungkin salah satu yang terpenting. Apakah kawan-kawan ada melamar beasiswa lain atau tidak? Jika ada, kawan-kawan langsung isi nama beasiswanya, misalnya LPDP RI. Oke. Nah, di kolom ini misalnya apakah ditanya sudah pernah lamar, kalau belum, pilih tidak, kalau ya pilih ya. Dan pertanyaan-pertanyaan lain itu lebih ke seputar detail-detail yang barangkali cukup gampang diisi. Nah, sekarang kita ke bagian yang mungkin agak lebih tricky untuk mengisinya, itu propose study program. Oke, untuk mengisi ini kita langsung menekan tombol add. Nanti akan terbuka halaman baru. Nah, di sini poinnya kita harus terlebih dulu mencari kode program studi yang kita pilih. Nah, kita harus mencarinya di website kampus yang kita tuju. Baik, untuk memudahkan kita mencari kode Krikos tersebut, kita langsung ke Google, lalu kita langsung ketik universitas yang kita tuju. Misalnya, ingat, ini universitas di Australia, ya. Oke, ini kita coba misalnya di University of Adelaide. Lalu kita pilih misalnya kita ingin mengambil S2 coursework, kita pilih di postgraduate coursework. Oke, ini kita langsung saja cari misalnya agar mudah kita find your degree. Misalnya kita ingin berada di education, langsung keluar pilihannya. Nah, kita langsung pilih Master of Education. Yang graduate ini biasanya itu hanya berupa sertifikat yang berlangsung selama beberapa bulan. Nah, kita pilih Master of Education. Oke, di sini sudah ada detailnya, kampusnya di mana, jenis gelarnya apa, durasinya, itu ada kode satangnya yang saya juga nggak tahu ini apa. Lalu ini ada Krikos. Nah, ini yang kita cari Krikos. Lalu kita langsung copy saja Krikosnya kembali lagi ke halaman tadi. Lalu kode tersebut langsung kita paste di sini dan kita tekan cari. Nah, di sini langsung ketika sudah kita tekan cari langsung keluar secara otomatis detail-detail gelarnya, namun ada juga yang belum diisi, kita langsung pilih sendiri. Tadi University of Adelaide, The University of Adelaide. Oke, juga ini ada IELTS-nya yang diminta biasanya. Informasinya juga ada di sini berapa IELTS-nya. Nah, di sini IELTS-nya diminta 6,5. Berarti kita isi 6,5.
Lalu ini ada preference, ada pilihan. Ini pilihan keberapa? Kalau pilihan 1, kita tekan 1. Nah, kalau studi kita ini tidak mencakup riset, kita tekan not applicable. Tapi kalau ini mencakup riset, kita harus memasukkan proposal penelitian kita di bawah ini. Oke, nanti kita tekan not applicable, lalu kita tekan save. Oke. Baik, ini sudah ada detailnya di sini. Dan biasanya kita juga memilih paling tidak 2 kampus gitu. Karena di sini ditulis you should choose 2 preferences. Jadi 2 kampus di institusi yang berbeda gitu. Oke, kita tambah lagi. Kita coba cari lagi program di kampus lain. Oke, misalnya kita cari di University of Queensland coba. Queensland, lalu kita tekan, ini mungkin pencariannya di sini mungkin ya, future students. Jadi teman-teman silahkan nanti dieksplor lebih lanjut lagi website kampus-kampus tujuan kawan-kawan. Oke, coba kita ketik di sini, mungkin bisa langsung muncul education. Jadi setiap website itu beda-beda ya ininya, tampilannya. Oke, mungkin kita akan tekan mulai di tahun 2021. Oke, karena kita ingin tadi postgraduate coursework, kita juga tekan di sini agar lebih sempit pilihannya. Nah, ini dia ada Master of Educational Studies. Nah, ini ada perbedaan unit-unitnya, ada yang 1 tahun, 1,5, dan 2 tahun. Saya menyarankan pilih yang maksimal, ya, agar kita pun di Australia lebih puas ya belajarnya. Oke. Klik aja yang 2 tahun. Nah, sekarang krikosnya di mana ini? Oke, kita cari dulu. Ini dia krikosnya, ada di bawah ini. Oke, langsung kita isi untuk pilihan kedua kita. Kita copy paste saja di sini, lalu tekan search. Nah, dia langsung terisi. Institusinya tadi The University of Queensland. Nah, biasanya juga TOEFL-nya juga diminta biasanya sama. Kita coba isi aja langsung 6,5. Tadi karena sudah ada pilihan pertama, jadi kita isi preference kedua. Tidak ada riset proposal misalnya, lalu langsung tekan save. Oke, baik, ini kita sudah ada 2 pilihan kampus. Berarti ini kita sampai lagi ke seksi selanjutnya yang juga sangat penting, yaitu supporting statement. Nah, disinilah panitia beasiswa akan menentukan kandidat mana yang layak lolos dan kandidat mana yang terpaksa harus digugurkan. Nah, di sini akan ditanya lebih kurang tentang visi misi kita, dan nanti saya akan membuat lagi video selanjutnya khusus untuk membahas tentang supporting statement ini. Secara garis besar seperti ini yang ditanyakan, misalnya kenapa Anda memilih program studi dan institusi tertentu. Jadi misalnya kita pilih University of Adelaide, kenapa kita memilih Prodi Master of Education, dan kenapa kita pilih itu di University of Adelaide. Nah, lalu misalnya ditanya lagi, bagaimana prodi tersebut dapat berkontribusi terhadap karir Anda gitu. Ya, kita akan menjelaskan kontribusi, kira-kira kalau kita kuliah di situ apa hal-hal positif yang akan kita dapatkan, khususnya mengenai karir kita. Oke. Ini cukup panjang dan saya pikir ini kita juga harus sangat serius dalam mengisi bagian ini. Oke, baik, kita sekarang sampai di salah satu bagian terpenting lain, yaitu documentary evidence. Di bidang ini kita harus mengunggah dokumen-dokumen yang diminta oleh panitia beasiswa AS. Minimal kita harus mengunggah bukti kewarganegaraan, bisa KTP, bisa akte kelahiran, bisa paspor, dan
transkrip akademik yang terbaru. Misalnya kita lamar S2, berarti transkrip S1 itu. Untuk mengupload seperti tadi, kita langsung tekan add seperti ini. Nah, lalu pilih ini kita mau upload yang mana. Seperti itu, upload yang mana. Lalu langsung kita pilih filenya. Lalu tekan save. Nanti saya sudah mencoba untuk mengetes. Nah, saya tipenya bukti kewarganegaraan. Lalu di deskripsi saya tulis kartu tanda penduduk, lalu sudah tersimpan. Oke, jadi ini kita langsung ikuti saja list-list yang sudah diberikan oleh panitia dan kita unggah semuanya. Apabila teman-teman sudah mengisi semua seksi ini dengan benar, maka nanti di sebelah kiri akan muncul tanda cek. Apabila semua sudah tercek, artinya kita sudah siap untuk mengumpulkan dokumen kita kepada panitia di halaman declaration. Oke. Nah, di sini juga ada deklarasi bahwa yang kita kumpulkan di sini merupakan data yang benar dan kita menjawab dengan sejujurnya. Oke, jika kita sudah mengklik ini, tinggal tekan submit. Oke, di sini sudah ditulis bahwa kita sudah submit. Nah, apabila teman-teman mengalami perubahan pikiran, mungkin ada hal-hal yang teman-teman ingin sampaikan lagi, atau teman-teman tiba-tiba ingin mengubah jurusan, teman-teman tinggal menekan tombol unsubmit application. Oke, langsung ditekan tombol unsubmit. Nah, kalau kita sudah tekan tombol unsubmit itu, kita bisa mengisi ulang aplikasi tadi. Aplikasi tadi, lalu kita bisa mengubah-ubah apa yang perlu kita ubah. Nah, oke, itu ya. Dan kalau kita sudah selesai mengubahnya, tinggal kita submit sekali lagi, seperti itu aja. Jika kita sudah selesai mensubmit, maka panitia akan mengirimkan email konfirmasi kepada kita yang menyatakan bahwa berkas kita sudah terkirim secara sukses kepada panitia. Oke, kalau sudah begini, berarti kita sudah selesai dalam melamar di OASIS dan kita sekarang lanjut ke melamar tahap kedua. Baik, tadi kita sudah selesai mengirimkan lamaran di OASIS, sekarang kita menuju ke tahap 2 proses lamaran, yaitu dengan mengisi informasi tambahan. Kita kembali lagi ke halaman Australia Indonesia, di How to Apply, lalu di nomor 2 ini, kita klik aja di sini, Additional Information for Online Application. Oke, ini kita langsung saja isi. Di sini ini terdiri dari 6 halaman. Nah, oke, coba kita lihat secara sekilas. Oke, ini kita langsung next saja. Nah, ini salah satu yang penting OASIS ID, di mana kita bisa melihat OASIS ID yaitu langsung di application list-nya. Nah, ini dia, di kode inilah OASIS ID itu. Kita copy aja kemari. Oke, lalu kita isi. Lalu kita isi nama kita. Oke, sesuai dengan data yang sudah kita isi di OASIS tadi ya. Ini kita untuk simulasi, jadi kita cepat-cepat aja. Oke. Oke, ini langsung kita isi semua sampai nanti tahap akhir. Kemudian di halaman 5 ini juga ada satu detail yang penting kita isi, yaitu interview location. Jadi kalau kita lulus seleksi tahap pertama, kita ingin di interview di mana. Jadi kalau kota teman-teman tidak ada di sini, pilihlah kota yang paling dekat dengan
dengan lokasi teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita sampai di halaman akhir, yaitu halaman 6. Nah, jadi kita tinggal mengupload semua yang diminta di sini. Oke, ini artinya ada tanda bintang, artinya memang ini harus kita upload semuanya. Oke. Walaupun ada sebagian dari sini yang sudah kita upload lebih dulu di Oasis tadi. Oke, juga kita upload di sini. Baik, jika semua sudah kita isi, sudah kita upload, oke, kita siap untuk mengirimkan data kita ke panitia. Jangan lupa mencentang deklarasi ini bahwa data yang kita kirim itu benar-benar sesuai dengan kondisi kita sejujurnya. Oke, dan kita sekarang tekan submit. Kalau kita sudah tekan ini, kita nggak bisa ubah lagi. Ini tidak sama seperti OSIS tadi, tapi dokumen ini udah emang kita nggak bisa mengubah lagi. Oke, kita tinggal submit. Jadi memang harus kita cek betul-betul detail. Oke, kita tekan submit. Oke, rupanya kita perlu mengisi nama kita di sini. Maka kita tidak bisa tekan tombol submit. Jangan lupa, ini seperti tanda tangan ya anggapannya. Oke, submit. Oke, ini kita sudah submit, dan di sini terus kita tidak bisa lagi mengubah apapun. Nah, di sini juga ada copy dari apa yang sudah kita kirimkan tadi. Ini kita nggak salah juga untuk kita download. Nah, kita download, ini bisa kita save. Oke, untuk kita simpan, mungkin nanti berguna apabila memang kita lulus sampai ke tahap wawancara. Oke, baik. Dan di tahapan ini juga, ketika kita sudah menekan tombol submit, maka akan masuk email konfirmasi kepada kita bahwa kita sudah mengumpulkan lamaran secara lengkap ke panitia Australia Award. Dan di sini juga ada mereka mengirimkan attachment summary dari apa yang sudah kita kirimkan kepada panitia. Oke, terima kasih. Kalau begitu itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini. Di sesi berikutnya kita akan membahas mengenai secara khusus cara menulis supporting statement yang memang salah satu elemen penting di beasiswa Australia Awards ini. Oke, terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Dah.